Pemirsa, saat insentif mobil listrik mulai dihapus, arah kebijakan EV Indonesia pun ikut berubah. Tak lagi bertumpu pada subsidi pemerintah, kini mendorong produksi lokal dan juga manufaktur di dalam negeri. Pertanyaannya, tanpa insentif, apakah industri mobil listrik nasional tetap melaju? Dan sejauh mana dampaknya bagi ekonomi, tenaga kerja, serta ekosistem industri di Indonesia? Mari kita bahas bersama pemirsa dalam Dari Insentif ke Manufaktur, Arah Baru Industri EV Indonesia 2026. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Ya, mengawali tahun begitu ya pemirsa, memang ada yang baru juga dari arah kebijakan electric vehicle atau industri EV di tanah air. Sebagian dari Anda mungkin sudah dengar soal pemerintah yang akan memberhentikan insentif mobil listrik pada tahun 2026. Padahal sebetulnya sejumlah insentif itulah yang membuat konsumen tertarik untuk membeli mobil listrik. Hal ini terlihat dari data Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, di mana pemirsa pada tahun 2023 misalnya, tercatat penjualan mobil listrik secara wholesale atau dari pabrik ke dealers ini sebanyak 17.051 unit. Tahun 2024 meningkat signifikan di 43.188 unit. Peningkatan ini masih berlanjut di tahun 2025 yakni sebanyak 82.525 unit. Insentif lama yang akan berakhir pemirsa, yakni akan PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP 10%, kemudian juga biaya masuk 0% untuk mobil listrik CBU atau completely built up, di mana hal ini karena memang pemerintah saat ini tengah menegaskan komitmen untuk menguatkan industri kendaraan listrik nasional. Artinya ke depan pemerintah akan lebih menekankan persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Produsen kendaraan listrik dorongan untuk mulai melakukan perakitan lokal baik secara KD maupun IKD pada tahun-tahun mendatang. Selain itu pemirsa, muncul wacana skema insentif baru pada tahun 2026. Tapi memang hal ini masih perlu dikonfirmasi lagi dan kita akan nantikan bersama. Kabar yang beredar dalam skema tersebut, pemerintah berpeluang memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai hingga 100% untuk mobil listrik dan juga hybrid dengan harga di bawah 375 juta rupiah. Insentif serupa juga dikaji untuk mobil bermesin bensin dengan harga di bawah 275 juta rupiah. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong produksi dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pasar otomotif nasional. Tapi sekali lagi ya pemirsa, apakah wacana ini akan menjadi kenyataan? Kita akan nantikan bersama. Baik, langsung saja kita ke slide yang selanjutnya. Nah, ini banyak pengamat yang sebetulnya menilai bahwa kemungkinan besar mobil listrik bisa saja ditinggalkan. Tidak sedikit yang memandang akan terjadi penurunan tren pembelian mobil listrik. Karena memang tanpa insentif harga kendaraan listrik ini dinilai kurang kompetitif dibandingkan kendaraan konvensional. Akibatnya penjualan EV berpeluang mengalami perlambatan terutama di segmen menengah. Ya kalau kita cermati lagi begitu ya pemirsa, kebijakan penghapusan insentif pajak dan juga subsidi kendaraan listrik ini kan memang menjadi penanda perubahan arah strategi pemerintah. Insentif yang sebelumnya menjadi penopang utama kini tidak lagi dijadikan tumpuan. Pada tahap awal memang insentif diberikan secara jor-joran ini untuk mendorong adopsi cepat kendaraan listrik di dalam negeri. Namun ya kalau dalam jangka pendek ternyata kebijakan ini memunculkan sejumlah resiko. Baik, nah ini penghapusan insentifnya kalau nanti dihapus nanti akhirnya insentif pajak itu juga tidak menjadi tumpuan begitu ya. Kita langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, sebetulnya kita sudah mulai bisa mendebak-nebak ini dampaknya ke pasar dan juga ke konsumen dengan penghentian insentif kendaraan listrik ini akan seperti apa? Karena harga EV akan melonjak drastis di kisaran 30 sampai dengan 40%. Karena tarif impor kan artinya akan kembali normal begitu ya pemirsa. Artinya penjualan berpotensi anjlok. Konsumen akan ragu dan juga memperkirakan beralih ini untuk ke mobil BBM atau hybrid saja. Meskipun memang tujuannya adalah untuk mendorong produksi lokal, menciptakan ekosistem EV mandiri, serta mengalihkan insentif ke hulu industri, tapi tetap saja ada resiko hilangnya potensi ekonomi jangka panjang jika tidak ada kebijakan transisi yang tepat. Nah, dengan melonjaknya harga EV, ada juga resiko perlambatan adopsi kendaraan listrik. Pertumbuhan pasar EV bisa melambat karena harga menjadi tidak kompetitif lagi. Penghentian mendadak ini pemirsa bisa mengganggu momentum investasi dan juga pembangunan pabrik yang sedang berjalan. Nah, pabrik apa saja yang berjalan langsung saja kita lihat untuk slide selanjutnya.
Oke, nah kalau kita bicara soal manufaktur EV di Indonesia, sebetulnya pemirsa, pembangunan pabrik kendaraan listrik di Indonesia memang sedang gencar-gencarnya begitu ya, terlebih didorong oleh investasi besar dari pemain global. Yang pertama ini ada Finfast. Nah ini Finfast telah meresmikan pabrik di Subang, Jawa Barat dengan investasi awal sebesar 300 juta US dollar dan kapasitas 50.000 unit per tahunnya untuk fase pertama. Ini baru fase pertama saja begitu ya. Nah yang kedua ada CATL atau CBL yang berencana ini bersama Antam dan juga IBC tengah membangun pabrik ekosistem baterai EV raksasa di Karawang dan juga di Halmahera. Kemudian BYD pemirsa yang ketiga, yakni mobil-mobilnya yang sudah berbagai tipe telah banyak kita temukan melintas di jalan raya. Ini juga tengah membangun pabrik EV di Subang. Bahkan untuk pabrik BYD sendiri ditargetkan akan rampung di akhir tahun 2025. Nah kemudian untuk yang keempat ini ada Indomobil atau GIC Ion begitu ya, yang dimana meluncurkan pabrik di Purwakarta dengan investasi sebesar 1 triliun rupiah berkapasitas 20.000 unit per tahunnya. Kemudian yang kelima ini ada pabrik Huayo yang juga berpotensi nih melakukan investasi besar hingga 20 miliar US dollar untuk ekosistem baterai di Wedabai dan juga Morowali. Oke, nah kita langsung geser kembali slide-nya pemirsa, kita lihat bersama untuk ekosistem baterai dan juga komponennya. Nah memang pemerintah terus mengebut pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Program ini ditargetkan menjadi fondasi penting menuju Indonesia sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik global. Ekosistem baterai EV merupakan program terintegrasi dari hulu hingga hilir. Jadi mulai dari penambangan nikel, proses manufaktur hingga daur ulang baterai ini terjadinya akan ada di tanah air. Tapi lagi-lagi tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah nikel, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat daya saing industri nasional. Kemudian kalau di sisi hulu pemirsa, Indonesia ini memiliki keunggulan besar melalui cadangan nikel, serta mangan dan juga kobalt sebagai bahan baku utama baterai. Sementara itu pengembangan bahan baku litium masih terus diupayakan termasuk melalui skema impor pada tahap awal produksi. Nah, pada tahap manufaktur, pemerintah mendorong pembangunan pabrik pengolahan nikel menjadi prekursor dan juga material katoda, serta fasilitas produksi komponen penting seperti anoda, juga separator, elektrolit, dan juga foil tembaga. Selain itu juga dibangun pabrik perakitan sel dan modul baterai. Nah, kalau di sisi hilir pemirsa, baterai produksi dalam negeri akan digunakan untuk kendaraan-kendaraan listrik dan juga sistem penyimpanan energi, termasuk pembangkit listrik tenaga surya. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas daur ulang baterai bekas untuk menciptakan ekonomi sirkular, di mana proyek strategis ini melibatkan BUMN seperti Antam dan juga Indonesia Battery Corporation, serta mitra internasional salah satunya adalah CATL. Seluruh rantai ekosistem baterai ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada tahun 2027 atau artinya tahun depan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, jika pengembangan industri kendaraan listrik di tanah air berhasil, tentunya akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Salah satu manfaat utamanya ini adalah penciptaan lapangan kerja baru, mulai dari sektor hulu hingga hilirnya. Bayangkan pemirsa, tenaga kerja yang akan terserap bisa mencapai puluhan ribu. Maka dari itu, pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia unggul di Indonesia supaya bisa bersaing begitu ya. Selain itu, juga kerjasama dengan mitra global mendorong terjadinya transfer teknologi, khususnya dalam proses manufaktur dan juga pengembangan baterai kendaraan listrik. Pertumbuhan industri turunan juga akan terus dipicu begitu ya pemirsa, meliputi ada industri baterai, kemudian juga ada komponen kendaraan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya atau infrastruktur charging, serta keseluruhan atau kontribusi ke pertumbuhan industri manufaktur. Jadi secara keseluruhan rantai industri ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri manufaktur nasional. Kita ke slide selanjutnya. Tadi kan potensi-potensinya begitu ya, nah meski potensi industri kendaraan listrik terus berkembang, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi pemirsa. Salah satunya adalah keperluan akan kepastian regulasi. Baik, ini saya geser sebentar ya. Kepastian regulasi ini agar
pelaku usaha memiliki kejelasan dalam perencanaan investasi jangka panjang. Pemerintah ini juga dituntut untuk menyiapkan skema insentif jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pembelian kendaraan, namun juga mendorong produksi dan penguatan industri dalam negeri. Di sisi lain, daya beli masyarakat ini juga menjadi faktor penentu keberlanjutan pasar. Sementara itu, kesiapan infrastruktur pengisian daya dan juga pasokan listrik ini yang harus andal begitu ya, menjadi prasyarat utama. Kedepan industri kendaraan listrik nasional juga harus mampu bersaing di tengah persaingan global yang semakin ketat. Keberhasilan pengembangan industri kendaraan listrik nasional akan sangat ditentukan tentunya oleh konsistensi kebijakan, kekuatan industri dalam negeri, serta kesiapan pasar dan juga infrastruktur. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, ekosistem kendaraan listrik diharapkan tidak hanya mendorong transisi energi, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan industri dan ekonomi nasional.